Pada suatu masa yang sangat jauh, ketika manusia masih hidup berdampingan dengan bisikan alam dan langit belum sepenuhnya tertutup oleh logika, ada sebuah wilayah hijau yang kita kenal sebagai Lembah Rindang. Kau bisa membayangkan tempat itu sebagai hamparan pepohonan tua yang akarnya mencengkeram tanah dengan sabar, udara yang selalu lembab oleh embun pagi, dan seekor burung yang bernyanyi tanpa takut pada waktu. Di tengah lembah itu, tersembunyi sebuah telaga kecil berair jernih. Airnya tidak dalam, namun tenang, seolah menyimpan ingatan yang lebih tua dari usia manusia. Di wilayah itulah hiduplah seorang lelaki bernama Raka Sukma. Ia bukan bangsawan, bukan pula orang terpandang. Ia hanya seorang pemburu burung yang hidup dari apa yang alam izinkan untuk diambil. Namun Raka Sukma memiliki satu kelebihan yang membuatnya berbeda. Ia pandai meniup suling bambu. Nada-nada yang keluar dari sulingnya bukan sekedar bunyi, melainkan seperti bahasa yang dipahami oleh angin, dedaunan, dan makhluk hidup lainnya. Setiap kali pohon jeruk hutan di dekat telaga berbunga, burung-burung akan datang berbondong-bondong. Kau bisa melihat Raka Sukma duduk di bawah pohon, meniup suling dengan mata terpejam. Burung-burung itu hinggap, terpikat oleh melodi, hingga sayap mereka melekat cukup lama untuk memberinya rejeki hari itu. Karena kebiasaannya, warga sekitar menjulukinya Datuk Suling, seorang lelaki yang hidup selaras dengan alam dan tidak pernah mengambil lebih dari yang ia butuhkan. Namun alam, seperti kita tahu, tidak pernah diam. Ia selalu berbicara, hanya saja tidak semua orang mau mendengar. Suatu hari ketika bunga jeruk hutan mekar lebih lebat dari biasanya, keanehan terjadi. Tak satu pun burung datang, bahkan serangga pun enggan mendekat. Udara terasa berbeda, seolah menahan sesuatu yang akan terjadi. Raka Sukma merasakan keganjilan itu, tetapi ia tidak melawan. Ia hanya duduk, bersandar pada batang pohon, dan meniup suling dengan nada yang lebih lirih, lebih dalam. Nada itu mengalir bersama angin, membuat kelopak bunga bergetar pelan. Tanpa ia sadari, kelelahan membuatnya tertidur. Ketika matanya terbuka kembali, yang pertama kali ia dengar bukanlah suara suling atau burung, melainkan kepakan sayap yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Suara itu lembut, namun agung. Raka Sukma bangkit perlahan dan mengintip ke arah telaga. Di sanalah ia melihat pemandangan yang mengubah hidupnya. Beberapa perempuan bercahaya turun dari langit, mengenakan selendang berkilau yang memantulkan cahaya matahari. Mereka tertawa, bercengkerama, dan bermain air di telaga dengan kegembiraan yang murni. Kulit mereka bersinar, rambut mereka seperti disulam cahaya. Mereka adalah putri kayangan, makhluk yang selama ini hanya hidup dalam bisik cerita orang tua. Hati Raka Sukma bergetar, agung bercampur takut, takut bercampur keinginan. Dan di sanalah, di antara getaran itulah, sebuah keputusan keliru tumbuh tanpa ia sadari. Ia melihat selendang-selendang itu diletakkan di tepi telaga. Ia tahu, atau setidaknya merasa tahu, bahwa selendang itu adalah jalan pulang mereka. Dengan tangan gemetar, ia mengambil satu selendang milik putri yang paling muda dan menyembunyikannya di dalam bumbung padi. Senja turun perlahan, para putri bersiap kembali ke kayangan. Satu persatu mereka mengenakan selendang mereka, hingga tersisa satu putri yang kebingungan. Selendangnya hilang. Kakak-kakaknya mencari, namun waktu tidak berpihak. Dengan air mata dan rasa bersalah, mereka terpaksa meninggalkannya. Putri itu duduk di tepi telaga, menangis dalam diam. Di sanalah Raka Sukma muncul, berpura-pura menjadi penolong. Ia menawarkan tempat tinggal sementara, tanpa mengungkap kebenaran. Putri itu, yang kemudian kita kenal sebagai Putri Arum Cahaya, tak punya pilihan lain selain menerima. Dan sejak saat itu, takdir mulai berjalan di atas jalan yang dibangun oleh sebuah kebohongan. Hari-hari berlalu.
dan Putri Arum Cahaya mulai menjalani hidup sebagai manusia. Kau bisa membayangkan betapa beratnya meninggalkan dunia asalnya, namun ia berusaha ikhlas. Raka Sukma memperlakukannya dengan hormat dan kelembutan. Dari rasa iba tumbuh rasa nyaman. Dari kebersamaan lahirlah cinta. Mereka menikah secara sederhana, disaksikan alam dan langit. Warga Lembah Rindang melihat mereka sebagai pasangan yang serasi. Putri Arum Cahaya belajar memasak, menanam dan menjalani kehidupan bumi dengan hati yang lapang. Raka Sukma merasa hidupnya lengkap. Dari cinta itu, lahirlah seorang anak perempuan bernama Sekarwangi. Anak itu tumbuh cantik, lembut dan penuh cahaya. Namun kebahagiaan itu berdiri di atas rahasia yang terus berdenyut dalam diam. Putri Arum Cahaya sering memandang langit saat senja. Ia merindukan Kayangan, kakak-kakaknya, dan asal-usulnya. Raka Sukma melihat itu tetapi memilih diam. Ia takut kehilangan. Hingga suatu sore, ketika Raka Sukma tertidur lelah sepulang bekerja, seekor ayam hitam naik ke atas bumbung padi dan membuat kegaduhan. Putri Arum Cahaya berusaha mengusirnya. Saat itulah ia membuka bumbung dan menemukan selendangnya. Segala kebenaran runtuh seketika. Ia menyadari bahwa cinta yang ia jalani bermula dari tipu daya. Air mata jatuh bukan karena kehilangan, tetapi karena pengkhianatan. Dengan hati yang hancur, ia mengenakan selendang itu. Ia memeluk Sekarwangi erat-erat, menanamkan kasih terakhir sebelum langit kembali memanggilnya. Ketika Raka Sukma terbangun, semuanya telah terlambat. Putri Arum Cahaya telah kembali ke Kayangan. Telaga menjadi saksi perpisahan yang tak bisa diulang. Sejak hari itu, Raka Sukma hidup dalam penyesalan. Ia melarang keturunannya memelihara ayam hitam karena hewan itulah yang membuka rahasia. Telaga tempat pertemuan mereka kemudian dikenal sebagai Telaga Cahaya Langit, tempat di mana cinta, kebohongan, dan takdir pernah bersinggungan. Dan dari kisah itu, kita belajar. Cinta yang lahir dari kebohongan, seindah apapun, akan selalu menemukan akhir yang perih.